Oke. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Aplikasi Inventaris Barang. Proyek ini merupakan salah satu bagian tugas dari mata kuliah pemrograman visual di semester 6. Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Saya Muhammad Iban Nadim dengan NPM 202243500283 dari kelas X6C. Dan saya Muhammad Fadila dengan NPM 2022-43500-256 dari kelas X6C. Saya sendiri Immanuel Antonio Putra dengan NPM 2022-4350-0294 dari kelas X6C. Saya Rama Jaka Surya dengan NPM 2022-43500-297 dari kelas X6C. Nama saya Renaldi, NPM 2022-43500-244, kelas X6C. Saya Adi Mas Permana, NTM 2022 435 435 pas X6. Nama saya Muhammad Fauzan Azima dengan NPM 2022 43503. Nama saya Muhammad Fauzan Azima, NPM 2022 43500 kelas 6XC. Oke, nama saya adalah Givar Nanda Gunawan. NPM saya 2022-43500-367. Saya juga dari X. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Aplikasi pengolahan data barang inventaris. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pencatatan data inventaris barang sekaligus data klien, seperti nama, perusahaan, nomor telepon, dan alamat. Target pengguna dari aplikasi ini adalah staf administrasi atau petugas gudang yang membutuhkan sistem pencatatan yang sederhana, efisien, dan mudah dioperasikan. Aplikasi ini digunakan saat proses barang masuk atau keluar, atau saat pencatatan data klien baru dilakukan. Dengan tampilan GUI berbasis drag and drop dari NetBeans, pengguna cukup mengisi data melalui form, lalu menekan tombol simpan. Setelah itu, data akan muncul melalui notifikasi pop-up dan langsung ditampilkan di dalam tabel aplikasi. Desain antarmuka dibuat berwarna dan ramah pengguna, sehingga nyaman digunakan dalam berbagai situasi kerja. Dan aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh semua kalangan usia. Cara pakainya pun juga sangat simpel. Isi data di form, tekan tombol simpan, dan datanya langsung muncul di pop-up dan tabel, serta otomatis masuk ke database MySQL di localhost. Aplikasi ini dijalankan di komputer kantor yang sudah ada Java, NetBeans, dan XMPP atau MySQL lokal. Dengan aplikasi ini, proses pencatatan saya rasa jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih aman, dan jauh lebih efisien dibanding sistem manual. Untuk selanjutnya, teman kami akan menjelaskan bagaimana cara mendemonstrasikan aplikasi ini dari login sampai report yang berbentuk sebuah file PDF. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke halaman login. Sebelumnya agar tampilan lebih menarik dan cheerful itu kita akan menambahkan gambar di sebelah kanan dan loginnya kita ganti menjadi hello. Di sini juga kita ada username, password, dan tombol login. Nah, untuk masuk ke tampilan selanjutnya atau ke tampilan dashboard, kita akan memasukkan username terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan masukkan admin. Nah, di sini kita akan masukkan password. Passwordnya itu kakak. Nah, di sini kita tidak bisa masuk karena admin dan passwordnya itu kakak itu tidak terdaftar pada database. Nah, yang kita masukkan database yaitu di username-nya itu admin. Nah, passwordnya juga admin. Lalu kita pencet ke tombol login. Nah, sekarang kita berada di tampilan dashboard. Dan di sini di pojok kiri juga ada kita buat file yang berisi data barang, data lokasi,
dan data user. Dan sebelahnya juga ada transaksi, inventaris masuk, inventaris keluar. Dan di report di sini kita buat juga ada laporan pemasukan inventaris dan laporan pengeluaran inventaris. Nah, untuk selanjutnya, Baik, pertama kita harus input dulu barang-barang kita ke dalam data barang kita. Pertama di sini kita harus mengetikkan kode barang. Misalkan di sini kita tulis BR001. Nah, ini kode barang yang kita punya. Nah, barang yang ingin kita data kita tulis di sini di nama barang. Misalkan di sini AC split. Oke, lalu kita pilih kategori barangnya adalah barang elektronik, dan untuk mereknya di sini kita bisa ketik Panasonic. Lalu untuk ukurannya, misalkan di sini saya tulis 2 PK. Lalu untuk menyimpan data barangnya bisa klik di sini, data berhasil disimpan. Lalu kita coba input lagi. Misalkan di sini maaf, di sini source di sini kok nama barang. Misalkan saya di sini BR002, lalu nama barangnya vacuum cleaner. Lalu di sini kita pilih kategori barangnya adalah alat kebersihan, dan untuk mereknya kita coba tulis di sini Hitachi, dan untuk ukurannya di sini coba saya tulis 220 watt. Baik, data sudah berhasil disimpan. Kita coba input lagi agar lebih banyak data SKU kita. Kita coba di sini pilih untuk kategorinya barang hiasan. Lalu sini kita coba tulis BR003. Lalu nama barangnya kita tulis misalkan lukisan Mona Lisa. Ini karena nggak ada mereknya, jadi kita tulis custom saja. Dan untuk ukurannya kita coba tulis 40 kali 60. Lalu data barangnya kita simpan dahulu. Selanjutnya kita coba tulis lagi barang furniture, kategorinya kita tulis BR0004. Nah, untuk nama barangnya kursi, kita tulis sofa tamu. Kita tulis sofa tamu saja. Mereknya Futura. Untuk ukurannya kita buat di satu set. Data berhasil disimpan. Lalu kita coba tambahkan lagi kendaraan BR005. Lalu nama barangnya mobil. Di sini mereknya kita tulis di sini misalkan Grand Max ya. Untuk ukuran di sini kita coba tulis 1500 cc. Kita simpan lagi barangnya. Lalu kalau misalkan Anda ingin menghapus barang dan mengedit barang, bisa juga kita lakukan. Yang pertama kita klik dulu di sini item-item kita yang sudah kita list. Kita coba misalkan klik BR005, kita bisa hapus di sini, tinggal klik hapus tong sampah di sini.
konfirmasi, baru data berhasil dihapus. Lalu kalau misalkan ingin diedit ya, tinggal diklik saja. Misalkan di sini sofa tamunya diedit menjadi sofa. Lalu bisa klik pensil di sini untuk mengubah data. Kemudian kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada master data lokasi, yaitu untuk mengetahui barang itu berada di tempat atau di lokasi mana saja pada saat nanti kita akan input barang ya. Kemudian lanjut kita buat master datanya. Di kolom kode lokasi kita buat kode gedung 1 lantai 1. Ini buat contoh aja. Nama lokasinya yaitu lobby. Kemudian kita simpan. Oke. Kita buat lagi data lokasinya, kode lokasi kita tulis gedung 1 lantai 2. Lanjut nama lokasinya ruang finance, kemudian simpan. Oke. Kita buat lagi gedung 1 lantai berapa? Kita buat lantai 3. Nama lokasinya misalkan ruang direktur, kemudian simpan. Oke. Mungkin itu saja untuk data master lokasinya. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini ada menu data user untuk menyimpan data pengguna aplikasi yang digunakan untuk mengisi form login pada saat awal-awal menjalankan aplikasi ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba buat user baru. Sebagai contoh kita masukkan usernya 002, lalu masukkan user dengan nama saya sendiri ya, Rama. Kemudian pilih jenis kelaminnya. Oh iya, untuk nama user diusahakan menggunakan huruf kapital semua ya teman-teman, agar tidak bingung atau tertukar dengan username-nya nanti. Setelah itu kita masukkan alamatnya. Berikutnya kita masukkan username dan password. Lalu klik tombol dengan icon save dan muncul pesan data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu data lagi ya, untuk mencontohkan nanti bagaimana caranya menghapus data user. Baik, kita masukkan dulu seperti tadi untuk ID usernya, kemudian kita masukkan nama usernya. Saya akan menggunakan nama teman saya ya, yaitu Joko. Lalu pilih jenis kelamin dan masukkan alamatnya. Nah, selanjutnya kita buat username-nya. Dan untuk passwordnya kita tambahkan angka 123 aja teman-teman, supaya nggak bingung. Kemudian kita save dan data berhasil disimpan. Lalu sekarang saya akan mencontohkan untuk menghapus data usernya. Kita bisa pilih data dulu yang mau dihapus yang mana. Jika sudah, kita pakai user yang Joko tadi ya. Kita klik user yang Joko tadi, lalu klik icon hapus dengan gambar tempat sampah yang berwarna merah ya teman-teman. Lalu klik yes dan data sudah berhasil dihapus. Selanjutnya tampilan inventaris masuk. Tampilan ini merupakan bagian dari sistem manajemen inventaris yang berfungsi untuk mencatat dan memantau setiap barang yang masuk ke dalam gudang atau unit penyimpanan perusahaan. Saya akan mencoba masukkan inputan pada inventaris masuk, yaitu pertama kode barang BR001, lalu nama barang access split, kategori barangnya elektronik, kode lokasi di lobby, jumlahnya 6, nilai barang 15 juta. Untuk yang ini otomatis menginput
dan untuk tanggalnya sudah real time. Lalu simpan. Oke, sudah tersimpan dan inputannya masuk ke table list data. Lalu saya masukkan lagi kode barang BR002, lalu nama barang vacuum cleaner, kategori barang elektronik, kode lokasi di ruang admin, jumlah 5, nilai barang 5 juta, lalu klik simpan, klik OK. Lalu saya ingin mengedit jumlah barang terhadap AC split menjadi 3 saja. Lalu saya klik edit, klik OK. Untuk hasil ubah inputan ada di list data ini. Lalu saya ingin menghapus data inputan yang ada di list data, yaitu dengan kode klik hapus, klik yes, klik OK. Hasilnya data dengan kode 1214 telah terhapus dari tabel list. Nah, di bagian inventaris keluar ini terdapat ID user. Fungsi dari ID user adalah untuk menampilkan ID pengguna. ID user ini sudah terisi otomatis ketika sebelumnya kita telah mengisi data user. Lanjut, ada nama user. Fungsi dari nama user adalah untuk menampilkan nama pengguna. Untuk nama user pun sama seperti ID user, yang dimana kolom tersebut sudah terisi otomatis ketika kita telah mengisi data user. Dan ada tanggal keluar. Fungsi dari tanggal keluar adalah untuk memberitahu barang itu keluarnya kapan sih, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Tanggal keluar barang pun sama pada kolom tersebut sudah terisi otomatis. Dia akan merubah atau mereset sendiri setelah 24 jam atau 1 hari kemudian. Untuk mengisinya, langsung saja kita klik tombol search yang ada di samping kode inventaris. Ketika kita klik, sudah ada beberapa pilihan data yang sebelumnya kita telah masukkan di form data barang. Kita pilih saja mana yang data yang akan kita input. Setelah kita pilih, maka akan terisi seperti ini. Kode inventaris dengan kode IN0003, kode barang dengan kode BR001, dengan nama barang AC split, kategori barang dengan kategorinya barang elektronik, kode lokasi GD1LT1 yang dimana artinya GD1 sebagai gudang 1, LT1 sebagai lantai 1. Untuk jumlah itu adalah jumlah barang yang akan kita input keluar. Contohnya kita akan mengeluarkan 3 unit AC split dengan keterangan barang terjual. Untuk merek, ukuran, dan nama lokasinya sudah terisi otomatis sendiri oleh sistem. Lalu kita simpan dengan mengklik tombol save. Maka data yang tadi kita input akan muncul di bagian bawah, tepatnya di kolom list data inventaris keluar. Kita mulai untuk pelaporan pemasukan. Report untuk pemasukan ada laporan pemasukan inventaris dan laporan pengeluaran inventaris. Di laporan inventaris ini dia ada nomor inventaris ini tuh dia adalah nomor kapan dia masuk, terus ada kode barang, ada juga jumlah, ada juga nilai dan tanggal, dan user ID ya, siapa yang memasukkan barang tersebut, dan lokasinya ada di gudang berapa, lantai berapa gitu. Dan untuk save, coba sebentar. Untuk save tinggal diklik aja sebelah kanan, kita coba save dan kita pilih di dimanapun yang kita mau. Kita coba di dokumen,
Oke, coba kita pilih di desktop, terus juga kita taruh di sini. Kita ubah filenya ini menjadi file PDF, terus kita coba bikin namanya Oke, udah, lalu langsung klik save aja. Terus juga ada laporan pengeluaran barang inventaris. Kapan di sini tertera kapan inventaris ini keluar, kapan inventaris ini masuk, terus jumlahnya berapa, tanggalnya berapa, keterangannya itu dia keluar ada berapa, maksudnya keterangan keluarnya ini kenapa, dan ID user yang mengeluarkan atau menginput barang tersebut. Terus kita juga coba save di sini di desktop sama kayak tadi. Untuk pelaporan inventaris masuknya kita jadiin PDF, kita kasih nama laporan keluar. Oke, kita save di sini, lalu kita coba cek di file dokumen kita cek di desktop. Dan di sini terlihat ada laporan yang sudah kita save tadi. Coba kita klik salah satunya dulu sesuai dengan apa yang sudah ada tadi di aplikasi. Untuk masuknya dan untuk keluarnya pun juga sama seperti itu. Mungkin sekian aja dari kelompok 2. Mungkin ada beberapa penjelasan atau kata-kata yang salah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.